Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru, edisi hari ini, tanggal 22 Juni tahun 2026. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai Hikmat Pagi pada hari ini, mari kita datang pada Tuhan, kita mohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini, Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Terima kasih atas anugerah-Mu yang ada di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mau menerangi akal budi hati kami, supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Tuhan tolong berkati Saudari Eva Celia yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa dikuatkan, dan kami bisa diteguhkan untuk melangkah di sepanjang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul renungan pada hari ini adalah berinisiatif mengasihi musuh. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan mengizinkan setiap kita, setiap harinya untuk kita bisa bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang anak remaja yang marah, mengunggah status dengan tulisan diperhalus. Kalau kamu berbuat baik kepadaku, maka aku akan berbuat baik juga kepadamu. Kalau kamu berbuat jahat kepadaku, aku bisa membalas jauh lebih jahat daripada itu. Bapak Saudara, ada banyak orang yang menganut prinsip hidup seperti ini. Namun, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para pengikutnya justru bertolak belakang. Pada ayat hari ini, Tuhan Yesus berkata, kepada kamu yang mendengarkan aku. Dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris, ditulis, but to you who are willing to listen. Perkataan ini ditunjukkan kepada mereka yang mau untuk mendengarkan dan melakukan. Meski ada banyak orang yang mendengarkan atau hearing pengajarannya, tetapi tidak semua orang bersedia untuk mendengarkannya atau listening, serta melakukannya. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan perintah, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bapak Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan kasihilah dan berbuatlah baik kepada mereka yang mengasihi dan berbuat baik kepadamu. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus sedang memerintahkan para pendengar untuk mengambil inisiatif dalam menunjukkan kasih. Tuhan Yesus tidak hanya mengucapkan perintah dari dalam mulutnya saja, tetapi dia juga melakukan apa yang dia ucapkan. Dia mengasihi para musuh, yakni manusia yang berdosa. Bahkan sebelum manusia mengenalnya, Tuhan Yesus mau berkorban dan menyerahkan nyawanya bagi kita yang dahulu adalah musuh-musuhnya. Jadi jika Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita, marilah kita mengasihi sesama, termasuk mereka yang membenci kita. Bapak Saudara, ambillah langkah kecil untuk menjadi pelaku firman. Misalnya dengan mendoakan mereka yang membenci dan menyakiti kita. Bapak Saudara, berinisiatiflah mengasihi musuh dimulai dari kesadaran bahwa kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Amin, mari kita bersatu hati di dalam doa. Hari ini Tuhan mengajarkan bagi setiap kami bahwa Engkau memberikan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ini bukan hanya sebuah tulisan yang bisa kami baca,
melainkan ini juga hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau telah memberikan banyak sekali contoh bagaimana seharusnya kehidupan kami bisa menjadi berkat. Salah satunya Tuhan dengan bagaimana kehadiran kami. Jika ada orang di sekitar kami yang mungkin tidak suka dengan kehadiran kami, tidak menyukai akan bagaimana hal yang kami lakukan, sehingga pada akhirnya membuat mereka enggan untuk berbicara dengan kami, enggan untuk berkomunikasi dengan kami. Tuhan, kami mau untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dengan tetap mengasihi mereka. Kami mau dimulai dari diri kami sendiri ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami, ajarilah setiap kami walaupun tidak mudah untuk kami lakukan. Walaupun ada rasa yang tidak nyaman di dalam perasaan kami. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa untuk menjadi kebenaran firman Tuhan, untuk menjadi alat bagi setiap orang-orang yang di sekitar kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam satu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.